Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, suatu ketika kala itu saya pulang kuliah dengan menaiki transportasi kereta. Saat saya menuju ke rumah, saya turun transit di stasiun Klender sebelum saya transit atau turun di stasiun Pondokopi. Karena kala itu ada salah satu toko elektronik yang akan saya tuju untuk membeli sebuah kado untuk rekan saya yang akan menikah. Pada saat saya turun transit di stasiun Klender, saat itu jam menunjukkan pukul 17.30 atau setengah 6 kira-kira. Saya berpikir dari situ, kalau saya langsung menuju ke tempat elektronik yang akan saya kunjungi, saya mepet waktunya dengan sholat maghrib. Belum lagi milih-milih barang, belum lagi tawar-menawar harga. Apalagi kalau udah deal, saya melaksanakan sholat maghrib, saya bawa-bawa itu barang ke masjid, kan repot. Tanpa pikir panjang, pada akhirnya saya menuju ke musola yang ada di stasiun tersebut. Setelah itu waktu maghrib datang, selesai, saya bergegas menuju ke toko elektronik yang akan saya kunjungi. Kayak kurang lebih 5 menit dalam jalan kaki. Tapi dari kejauhan saya melihat toko elektronik tersebut kok sepi ya, kok agak gelap. Di depannya sudah banyak itu pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Lalu saya sedikit berlari menuju toko tersebut dan ternyata benar toko tersebut telah tutup. Lalu saya mengambil smartphone saya, kemudian saya akan memesan ojek online pada saat itu. Tetapi tiba-tiba ada seorang bapak-bapak separuh baya menghampiri saya dengan motornya dan juga lengkap dengan atribut ojek online-nya. Beliau mengatakan kepada saya, "Neng, ojek neng, lumayan buat saya beli bensin pulang ke rumah." Lalu saya bilang, "Pak, tapi saya nggak pakai aplikasi, bagaimana?" "Udah nggak apa-apa, nggak usah pakai aplikasi, bayar cash aja." "Berapa kira-kira Pak ongkosnya dari sini ke Pondokopi?" Lalu bapak itu bilang pada saya, "Berapa ya biasanya?" "Terserah neng aja dah," katanya begitu. Lalu saya bilang, "Kita coba cek dulu Pak di aplikasi." Saya memberikan aplikasi itu kepada bapak, "Kira-kira segini Pak." "Ya udah, bayar aja neng, 25.000 kala itu." Oke, tanpa pikir panjang saya langsung naik ke motor bapak itu dan tibalah saya di tempat tujuan. Namun pada saat turun, saya memberikan ongkos yang lebih dari apa yang telah ditetapkan dari bapak itu tadi. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, tampak raut wajah bapak itu sangat bergembira, sangat riang pada saat menerima orderan dari saya yang kala itu, yang menurut bapak itu adalah untuk membeli ongkos bensin untuk pulang ke rumahnya. Kita tidak tahu selama seharian mungkin bapak itu belum mendapatkan penumpang atau mungkin sudah mendapatkan penumpang tapi hanya untuk cukup kebutuhan makan sehari-hari atau untuk keperluan lainnya yang ada di rumah. Saudaraku yang berbahagia, kalaulah saya ingin sebel di dalam hati, kalaulah saya ingin merasa kesel di dalam hati, kalaulah saya berpikir bahwa udah capek-capek naik kereta desak-desakan sampai ke tempat toko yang mau dibeli nggak ada barang, sampai ke tempat toko yang dibeli ternyata tokonya tutup. Udah gitu saya harus mengeluarkan kos yang lebih besar, yang seharusnya saya hanya mengeluarkan uang cukup 3.000 rupiah untuk sampai di tempat tujuan, tapi ini bisa lebih 10 kali lipat yang saya keluarkan. Saudaraku, di sini Allah telah memberikan pelajaran terbesar dalam hidup saya. Pertama, Allah menggerakkan hati saya untuk turun di stasiun Klender. Kedua, Allah menggerakkan hati saya untuk tidak langsung menuju ke toko tersebut, tapi saya menuju ke musola yang ada stasiun.
Yang ketiga, Allah menggerakkan saya untuk datang ke toko tersebut setelah sholat maghrib. Yang kemudian, yang keempat, saya mendatangi toko tersebut telah tutup. Dan kemudian datang seorang bapak-bapak driver dari salah satu ojek online menawarkan jasanya kepada saya. Ya. Dan yang kelima, pada akhirnya saya harus mengeluarkan kos yang lebih besar dari yang seharusnya saya keluarkan. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari sini? Setelah sampai di rumah, saya merenung. Saya mencoba untuk membaca kejadian yang baru saja saya alami. Ternyata, wahai saudaraku yang berbahagia, Allah telah menitipkan rezeki bapak driver ojek online itu kepada saya. Allah telah memilih saya sebagai orang yang dititipkan rezeki untuk bapak itu. Kalau saya mau berkata, kalau saya ingin mengatakan saya sia-sia, saya mengeluarkan ongkos yang lebih banyak, bisa saja. Tapi mari kita berpikir positif dari setiap kejadian yang ada di dalam sekitar kita. Salah satunya lagi adalah pandemi COVID-19 yang telah kita alami kurang lebih 4 bulan ini. Begitu banyak peristiwa, kejadian yang kita alami, tidak hanya di negeri kita Indonesia, bahkan semua di belahan dunia. Seluruh lapisan masyarakat, seluruh warga negara mengalami pandemi COVID-19 dan seluruh lapisan masyarakat merasakan dampaknya. Namun lagi-lagi, disinilah kita dituntut untuk menyikapi segala sesuatunya dengan bijak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Apa yang seharusnya kita baca? Apakah hanya sebagai teks yang ada di dalam sebuah naskah yang kita baca? Atau kita hanya membaca lembaran-lembaran? Tidak. Tentunya Allah mengisyaratkan kepada kita bahwasannya kita diwajibkan, dituntut untuk membaca apapun fenomena kejadian yang ada di alam sekitar ini, termasuk kejadian pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak lapisan masyarakat yang terkena imbasnya. Yang biasanya orang-orang pergi ke kantor, pergi pagi, pulang udah petang. Yang biasanya weekend, kongko-kongko dengan teman-teman, dengan sejabat, dengan klien, dengan sahabat dan lain sebagainya. Pada saat pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pada saat pemerintah menetapkan PSBB, kita semua dituntut untuk stay at home, berdiam diri di rumah. Berdiam bukan berarti tanpa aktivitas. Berdiam bukan berarti kita berleha-leha tanpa adanya kegiatan apapun. Yang bekerja kantoran, ada sistem yang namanya work from home, bekerja dari rumah. Sedangkan kita mungkin yang tadinya tidak bekerja di kantor, yang kita tidak memiliki aktivitas padat di luar, kita dituntut untuk berkreativitas, untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif selama ada di rumah. Tapi sadarkah kita, wahai saudaraku, melalui pandemi COVID-19 ini, sudahkah kita mampu membaca apa sebenarnya hikmah yang terkandung di dalam pandemi COVID-19 ini? Pesan apa yang Allah isyaratkan kepada kita semua? Pesan apa yang Allah berikan melalui pandemi COVID-19 ini? Bukankah selama ini begitu banyak orang yang hanya menjadikan rumahnya sebagai stasiun? Bukankah selama ini begitu banyak
orang yang menjadikan rumahnya hanya sebagai tempat terminal, bandara, yang semuanya itu hanya sebagai tempat transit semata. Tidak ada komunikasi di dalamnya antar keluarga, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada quality time yang terjalin di antara keluarga, karena saking sibuknya satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan renggangnya hubungan keluarga. Lagi-lagi pandemi COVID-19 ini sungguh telah mengajarkan kita betapa nikmatnya kumpul bersama keluarga, betapa indahnya memiliki quality time bersama keluarga. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua yang melaksanakan work from home, kita yang semua telah lepas dari aktivitas pada saat kurang lebih 4 bulan kemarin, kita berkumpul bersama keluarga. Tak lagi rumah kita sebagai tempat singgah semata, tapi kita benar-benar menjadikan rumah kita hidup karena adanya komunikasi antar keluarga, antar orang tua dengan anaknya, antar anaknya dengan kedua orang tuanya. Sahabatku, keluargaku, saudaraku yang berbahagia, yakinlah apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah turunkan di muka bumi ini, apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang Allah telah berikan, berita-berita, fenomena-fenomena alam, kejadian-kejadian yang terkecil sekalipun di dalam keseharian kita. Mungkin kejadian tadi pada saat saya berada di stasiun, bukan hanya saya saja yang mengalami. Saudara-saudaraku semua mungkin sering mengalami hal tersebut. Namun tentunya sudut pandang kita lah yang membedakan. Sudut pandang positifkah yang kita ambil dalam setiap kejadian, atau sudut pandang negatifkah yang selalu kita kedepankan, sehingga lebih sering kita menggerutu terhadap ketentuan Allah. Apa yang Allah turunkan di muka bumi ini, apa yang Allah berikan kepada kita melalui peristiwa dan fenomena-fenomena dalam keseharian kita, sungguh di dalamnya terdapat begitu banyak berita, begitu banyak kisah, dan begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ingat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya tidak hanya membaca yang ada di dalam teks, namun juga membaca apa saja yang telah Allah ciptakan yang berada di muka bumi ini. Tidak hanya membaca, kita menelaah, kita meneliti, kita mengkaji, kita merenungi makna yang tersirat yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Saya Megarista Oktavianti, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.